masuk, mana enggak keluar masuk itu biasa. Itu atau ya kadang temannya datang ya nggak apa-apa biasa. Itu sudah katanya, yang sudah apa? Sudah adatnya. Nah, tapi kalau kita sebagai orang Muslim ya tidak demikian, itu adatnya. Kita mungkin ya mengikuti bagaimana lebih selamat kalau kita mengikuti. Ya, memang Al-Quran ini tujuannya kan bagaimana supaya kita itu selamat, bersih dunia sampai akhirat, kan tujuannya begitu. Terus Qul, katakanlah Nabi Muhammad lil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Nah, ini juga perintahnya langsung dari Allah, nanti diperintahkan, malah disuruh menyampaikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang bermukmin, yang orang-orang yang beriman. Apa yaitu? Katakan kepada orang-orang mukmin tadi, ya gudu, supaya memenjamkan min absorihim, dari mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka ini. Wa yahfadzu, dan supaya menjaga furujahum, farji-farji mereka. Ini perintahnya. Katakan kepada orang-orang mukmin itu, ja'anu bain ma'atana, jelalatan loloh. Itu supaya apa? Jangan melihat atau memandang yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya begitu. Jadi, dan juga perintahkan supaya menjaga farjinya. Jadi menjaga farji dari apa-apa yang tidak halal bagi farji tadi. Yang demikian tadi, zalika, yang demikian semuanya tadi, azka, lebih bagus lahum, buat orang mukmin tadi. Innallaha Allah tadi khabirun, maha waspada bima, terhadap apa-apa yasnaun, yang mereka perbuat. Allah tuh tahu terhadap khianatnya mata kita. Yang dikatakan hianatnya mata kita itu bagaimana? Kita tuh melirik. Orang lain tidak tahu bahwa kita menunduk, tapi melirik. Melirik sesuatu yang melihat, sehingga melihat yang bukan mahramnya, atau melihat sesuatu yang tidak halal. Nah, di situ. Nah, memang kita itu orang mukmin di dunia ini ya memang begitu. Makanya disebutkan, sebuah hadis mengatakan memang dunia tadi sijinul mukminin. Artinya dunia itu adalah hukumannya orang mukminnya begini ini. Apa namanya, orang okoman ya. Jadi banyak larangan-larangan yang harus kita kita kerjakan. Nah, itu. Banyak larangan-larangannya. Walaupun ya yang dikatakan sijinul mukminin, hukumannya dunia ini adalah hukumannya orang-orang mukmin, walaupun seandainya orang mukmin itu seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf. Nah, saya katakan bagaimana kalau seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf itu masih tetap dunia jadi hukuman? Iya. Walaupun kaya dan raja, penguasa seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf, tapi tetap saja ini disuruh menjalankan sholat, disuruh mengeluarkan zakat, disuruh menjaga dari dosa matanya tak boleh jelalatan. Masih pokoknya ada aturan-aturan yang bagaimana. Jadi walaupun kayanya itu seperti Nabi Sulaiman di dunia ini, atau seperti Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang jadi raja, Nabi Daud dan sebagainya, itu dibandingkan mulianya kelak itu di akhirat bagi orang mukmin. Yang seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf, itu seakan-akan penjara di dunia. Jadi bukan apa-apa itu kenikmatan yang ada yang diberikan Nabi Sulaiman jadi raja, masa binin banyak, itu dibandingkan nikmatnya akhirat itu bukan apa-apa. Cuma 1%. Karena apa? Kenikmatan di dunia itu walaupun besarnya seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf, itu cuma 1%. Sedangkan yang 99% kenikmatan, kemuliaan itu ada di surga. Kan ini bukan apa-apa. Itu yang dimaksud sijinul mukminin itu.
Iya masih soke ngarap kok itu sholat. Kok tuh zakat, kok tuh medem mata. Lah ya. Harus menjauhkan mata dari kok tuh menjaga farji tak sembarangan. Tak oleh. Lah ya tidak boleh. Itu kan. Tapi kalau setelah di akhirat bebas, betul-betul bebas. Kan di situ. Di akhirat. Dan kebalikannya dari hadis itu, saat itu kan itu ad-dunya sijinul mukminin wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Gitu pada kenyataannya banyak itu orang-orang kafir itu si melarat di dunia ini, si rendah tidak punya pangkat kok dikatakan surga. Memang banyak orang kafir itu di dunia itu sengsara. Apa? Rumah tidak punya, tidur di bawah jembatan, bahkan di gerbong-gerbong kereta api kalau di kota ya banyak. Makan kadang-kadang nyari di tempat sampah itu, cari sisa. Tak sholat boleh. Kan ya? Yang sengsaranya seperti itu dibandingkan kelak siksanya di neraka, surga. Itu artinya dunyalah tadi bungko, tidur di bawah kolong jembatan, makan sisanya orang kafir. Tapi itu dibandingkan kelak disiksanya di neraka orang yang demikian itu kalau kafir, itu hidup yang seperti itu surga. Nah gitu artinya. Karena apa? Karena di neraka tidak ada istirahatnya sama sekali, terus kan pendenan akan sisa akan nyasar ke surga. Pedungi nyaman bahasa kalau jembatan. Oh dia kaki pas kafir itu disiksa di neraka. Oh ada prein, ada bisa tedung di situ. Di situ itu adalah apa? Adalah istilahnya tafsir daripada hadis itu. Kadang-kadang kan penafsiran hadis itu kalau kadang-kadang kita itu tidak mengambil dari bagaimana penafsirannya orang-orang dulu ulama salaf yang dikatakan salafus sholihin, para sahabat tabi'in, itu kadang-kadang kita salah nafsir. Kadang-kadang sekarang ini kebanyakan orang itu menafsiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kadang-kadang menuruti hawa nafsunya tafsirannya itu. Dianggap Rabbana atina fid dunya hasanah wa itunya resoki. Nah, itu sudah itu sudah jauh penafsiran seperti itu tuh. Dari penafsiran yang aslinya. Aslinya ditafsirkan oleh sahabat. Kan ya? Kebanyakan orang sekarang ya Allah Rabbana atina itu nyari nyaman, punya bendenan, kan dianggap begitu. Padahal yang dimaksud Rabbana atina ya Rabbana atina di dunia hasanah, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia ini hayatan thayyibah. Artinya hayatan thayyibah itu hidup yang suci. Itu hasanah. Masih punya benden mau tak sholat, masih punya benden mau tak zakat, apa hasanah itu? Enggak hasanah itu. Pangkatnya tinggi, tapi enggak bejeng. Tidak hasanah itu. Punya banyak, tapi tidak zakat. Tidak hasanah itu. Bukan hasanah. Yang dikatakan hasanah itu penafsiran hasanah adalah hayatan thayyibah. Hidup yang bersih. Hidup yang suci. Hidup yang bersih artinya apa? Ya walaupun tidak punya harta, nerimo senajan pas-pasan itu hidup suci. Itu hasanah. Kan itu. Banyak sekali penafsiran-penafsiran zaman sekarang. Karena apa? Terorientasi dengan hubud dunia. Dunia kok saya pikir kapan kita itu mikir akhirat. Ini bukan semua, kadang-kadang yang ngomong juga begitu. Itu sebetulnya begitu. Jadi banyak terpengaruh, pikiran kita terpengaruh oleh keduniaan. Ya mungkin karena sudah zamannya mungkin demikian. Sehingga apa? Kadang-kadang menafsirkan itu, penafsirannya itu ya tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasulullah di situ. Nah, kita asalkan tahu saja, walaupun kadang-kadang kita itu juga terpengaruh. Itu pentingnya kita mengerti kan itu. Oh, berarti kita salah. Lagi pula ini, kalau kita itu mau menyelidiki Al-Qur'an, atau kita itu meneliti hadis, itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada yang memuji dunia. Itu harus ingat.
Tidak ada yang memuji dunia itu. Quran tidak pernah memuji dunia. Hadis tidak pernah memuji dunia. Apa yang ada? Nyacak dunia terus. Innamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Artinya dunia itu adalah kesenangan yang selalu menipu. Banyak. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia. Semuanya di Al-Qur'an ada. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Semuanya sudah di situ. Akhirat yang diutamakan. Pernah kita itu mengutamakan akhirat? Nah, itu pertanyaannya. Pernah kita itu? Nah, pertanyaannya kan di situ. Hadis pun begitu dah ada. Hadis bahkan malah agak hadis itu agak keras Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Banyak hadis mencatat. Senang dunia ini adalah pangkal dari segala kejahatan, pangkal dari segala kesalahan. Ada yang hubbud dunya ra'su kulli syarrin, banyak. Kalau kita itu melihat